Baik, kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan adanya COVID ini ya ada berkahnya lah ya. Tidak hanya kita terus hanya bersantai-santai saja, tapi kita menemukan inovasi-inovasi baru ya, termasuk pameran dalam rumah atau My Home as Museum atau My Home as Gallery. Ini sebenarnya adalah sebuah project di mana kreativitas kalian ini kalian. Bentar. Baik saudara, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin terlebih dahulu mengecek ya, teman-teman yang belum buat dan belum mengumpulkan tabel dan tugasnya itu kenapa? Apa kesulitannya apa? Ya, yang belum mengumpulkan, yang sudah mengumpulkan siapa, yang belum mengumpulkan siapa, saya catat. Ya baik, saya yang sudah mengumpulkan dulu ya, yang sudah mengumpulkan. Uswatun Hasanah hadir? Mbak Uswatun. Uswatun Hasanah tadi sempat hadir, saya lihat, tapi kok ini kok. Kemudian Uswatun nanti saja lah ya. Afidatur Rahmawati hadir? Pak. Hadir ya. Afidatur ini belum mencantumkan ini ya, belum mencantumkan judul pamerannya ya, belum mencantumkan judul pameran. Karyanya kurang lebih tentang apa Mbak Afid? Saya lihat sih ada beberapa kayak lukisan kaligrafi, kemudian ada kitab-kitab fikih gitu ya, bukan mabadi fikih tapi fikih expert agak lanjutan gitu ya. Zuratul ini apa kitabnya Mbak Afidatur? Fathul Qarib, Pak. Oh iya, ya baik. Ada banyak ya di Mbak Afidatur itu, kalau tidak salah ada berapa? 6. Itu belum semuanya sih, Pak. Soalnya Iya. masih. Iya, enggak apa-apa. 6 dulu, nanti dilengkapi semua ya Mbak Afidatur ya. Kira-kira mau mengangkat tentang apa Afidatur? Kayak kegiatan santri gitu, Pak. Santri juga. Mencontohkan santri itu bukan karena saya itu pengen apa-apa, pengen terlihat santri atau gimana, enggak, karena memang yang saya punyai itu ya. Jadi kalau kalian punyanya sepak bola, misalkan kalian hobi sepak bola, ya udah itu aja yang dipajang gitu. Jersey Ya, itu kan. soalnya kan Ya. kebetulan saya gitu, Pak. Jadi kan banyak gitu. Oh Mengangkat gitu. tentang santri gitu. Iya, baik, bagus Mbak Afidatur. Boleh kalau nanti mau mengarah ke santri ya monggo. Nanti judulnya Anda mungkin bisa santri milenial misal, atau kini santri, apa misalkan dulu santri kini mahasiswi misalkan, atau gimana, terserah Mbak Afidatur, yang penting judul itu bisa laras dengan karya-karyanya. Paham ya Mbak Afidatur ya? Iya, Pak. Baik, selanjutnya Rashid Arwinantia. Rashid? Ya, Ya, Rashid belum ada judulnya. Ini beberapa karyanya sebenarnya cukup menarik ya Rashid ya. Ini tentang apa Rashid? mungkin tentang apa? Tentang Pandemi mungkin. Pandemi. mungkin karyanya bisa lebih diperbanyak ya Rashid ya. Ada 4 apa 3 karya gitu ya saya lihat ya. Jadi karyanya bisa ditambah lagi, kemudian bisa dicari ya yang memang menarik, bisa Anda tambahkan. Misalkan yang pandemi itu sangat masker ya, masker. Kemudian pandemi itu sangat dekat dengan jadwal yang tidak teratur, tuliskan
membuat papan jadwal atau apalah ya, nanti bisa Anda kaitkan dengan banyak hal sebenarnya. Ya, jadi jangan terlalu letterlek membaca itu saja. Rasid itu yang ada ini ya, ada alat semprot juga itu ya? Bukan Saya ya? bakal Bukan itu ya, yang ada saffron. alat semprot itu saffron ya, saffron. Baik. Ya silakan nanti Rasid lengkapi lagi ya, lengkapi lagi, dibuat lebih lengkap. Kalau bisa juga jangan PDF ya, yang lain jangan memasukkan bentuk PDF. Masukkan saja dalam bentuk Word versi Google itu loh, versi Clip ya. Kan ada Word-nya itu. Lah, pakainya Word itu aja, itu akan lebih mudah saya dalam Baik, selanjutnya Sahron. Sudah hadir Sahron? Bang. Belum hadir? Hadir, Bang. Hadir. Ya, Sahron saya lewati. Lutfi. Iya Pak. Ya, Sahron ya. Lutfi buat karya tentang pertanian. Pacul, lukisan ya, yang lukisan. Ya. Ya. Itu juga bagus sebenarnya. Mungkin Masih belum lengkap Pak. Gimana? Masih belum lengkap. Iya, nanti silakan dilengkapi ya Lutfi ya. Soalnya itu loh Pak. Hmm. Mau buat, kan ada upacara wiwit Pak. Wiwit pertanian dulu. Nah itu kan harus buat nasi, buat apa? Ayam, tempe, tahu. Kalau dibuat sekarang kan nanti basi Pak. Ya, Lutfi bisa ya istilahnya cari di Google dulu lah ya. Cari di Google boleh dulu. ya Pak. Cari di Google dulu, nanti kita tampilkan di situ, gitu ya. Iya. Nanti apalagi misalkan kalau baru planning ya kamu nggak kasih ya, ditulis aja dulu, kemudian dikasih fotonya seadanya. Pas eksekusi hari H, nanti tumpengnya seperti apa dan lain sebagainya itu nanti bisa kamu modifikasi sesuai dengan perencanaannya, gitu ya, Lutfi ya. Ya Pak. Ya. Ini Pak. Ya, sama-sama. Sepertinya juga menarik jika ada wayang suket, itu menarik itu. Misalkan Lutfi bisa membuat. Iya Pak. Saya usahakan. Cari Coba di YouTube, nanti. gampang banget, serius gampang. Paling kamu setengah jam itu udah bisa, maksudnya udah hafal gitu. Cara gitu. Nah, nanti wayang suket itu kamu pajang, itu akan sangat estetis, serius. Takutnya itu kalau ruangannya nggak itu loh Pak, kalau sumpah banyak karya kan mau buat beden sawah juga Pak. Ya beden sawahnya kayak orang-orangan sawah itu loh Pak. Oh, mau kasih orang-orangan sawah? Mending jangan orang-orangan sawah, karena orang-orangan sawah itu terkesan agak kumuh sebenarnya. Oh Ya, agak terlihat kumuh. Jadi kalau ruangnya besar itu bagus dikasih orang-orangan sawah. Tapi kalau ruangnya kecil, nanti dibuang toh. Kalau wayang set itu nanti bisa kamu awetkan. Bisa dipajang, salawase. Soalnya ngepasi itu Pak, mau panen. Oh gitu ya, ya silahkan ya, Lutfi punya pikiran apa silahkan, tapi saran saya jangan terlalu besar kalau mau membuat orang-orangan sawah, silahkan ya, cukup kecil aja lah ya, inilah buat miniaturnya aja, gitu ya Lutfi ya. Ya, kemudian ya sama-sama Lutfi, kemudian Sahron tadi bikin efek pandemi Sahron ya. Iya Pak. Ya, ada beberapa karya juga, kalau tidak salah ada 4 karya apa 5 karya? 4 Pak. 4 ya, yang Soalnya sama semprotan ruangannya kecil Pak. Saran saya bisa menambahkan beberapa karya tambahan ya, karyamu sendiri ada ya Saran ya, yang lukisan itu ya. Iya Pak. Ada. Saya cek lagi coba. Ada ya. Nah, itu nanti silakan untuk kamu expose. Yang lain, karya-karya yang lain silakan untuk Anda bisa
tambahi lagi, jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti ini kurang rame ya, kurang rame. Kalau 4 karya saya rasa terlalu sedikit lah. Kalau besar-besar ya terlalu sedikit. Mungkin ada 2 karya lagi atau 3 karya yang dekat dengan itu. Misalkan 3 karya itu fotografi atau apa ya, katakanlah barang-barang gitu ya, misalkan ya APD kalau ada, kalau tidak ada ya mungkin sarung tangan, kalau tidak ada mungkin apa ya, mungkin hand sanitizer, itu kan bisa ya. Jadi silakan nanti Sahron bisa menambahi ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan yang sudah membuat dari Rombel 205? Belum bang. Belum ada. Baik. Sekarang saya tanya, bagi yang belum membuat, apakah harus saya tanya satu-satu atau perwakilan saja? Kenapa belum mengumpulkan? Fahri Pak, Ya, belum mengumpulkan karena masih masih. dekor dulu sih Pak. Kenapa? Sebenarnya karyanya udah hampir jadi, tapi belum dimasukkan ke itu tuh Pak. Oh, belum dimasukkan ke Google Drive-nya. Iya. Segera dimasukkan ke Google Drive-nya ya, kan sudah kasih link-nya kan? Iya Pak. Ya, segera dimasukkan. Nanti ya setidaknya paling lambat pukul 1 lah ya, nanti saya sekarang boleh masukkan karena nanti pukul 1 akan saya masukkan nilainya. Ini yang Rombel 207 baru 1, 2, 3, 4 orang sudah saya nilai ya, saya masukkan sebagai nilai tugas. Jadi kalau kan ya, atau mengumpulkannya telat 1 hari misalkan ya, berarti kan konsekuensinya kan nilainya kan tidak seperti teman-temannya yang sudah mengumpulkan kemarin. Ada lagi yang lain? Atau masih belum paham misalkan? Cinta Pak, Apa yang enggak, maksudnya yang aku udah karyanya udah ada, tapi belum aku masukin ke drive. berarti kan sudah paham ya? Apanya yang sudah ada? Karyanya. Karyanya sudah ada tapi belum dimasukkan. Iya. Lah iya, berarti kan tinggal masukkan aja kan? Iya. Berarti kan enggak sulit gitu kan? Silakan dimasukkan. Berarti deskripsi karyanya sudah ada, captionnya juga sudah ada kan? Yo, harusnya sudah. Minggu kemarin kan saya berikan. Ya kalau belum berarti Anda tidak mengerjakan tugas, gitu aja. Ya, caption itu saya contohkan caption ya. Ya, caption. Caption itu ini loh. Ini caption. Ya. Ini caption. Ini deskripsi. Lah nanti setelah Anda kemarin kan saya kan minta Anda untuk ngeprint ini dan 2 ini kan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Ya. Ini foto karyanya. Ini nama pamerannya misalkan ya. Kemudian ini captionnya. Nah, ini deskripsinya. Anda deskripsi bisa buat 1 kalimat saja. Tidak perlu terlalu banyak. Ya, nanti Anda silahkan buat seperti itu. Ya, berarti tugas hari ini misalkan kalian
menyusul, silakan hari ini membuat sesegera mungkin ya. Tabelnya ini dimasukkan, ya, caption, deskripsi semuanya harus masuk. Foto karya harus sudah ada, ya, foto karya, deskripsi sama captionnya Anda harus masukkan semua. Ya, itu. Kemudian yang kedua, Anda silakan untuk langsung membuat print, langsung ngeprint. Ya, kemarin kan saya sebenarnya tugas itu kan kemarin ya. Print lah, ya, silakan ngeprint caption. Ya, saya sudah ngeprint caption, bahkan saya sendiri itu loh sudah. Loh, untuk ngajar itu saya sudah siap-siap. Silakan print. Setelah di print, silakan cari ganjelan. Ganjelan itu bisa berupa styrofoam, bisa menggunakan kertas yellow board dan lain sebagainya. Kemudian Anda rekatkan, ya, Anda rekatkannya di sini menggunakan lem atau double tip boleh, paham? Ya, setelah itu yang bagian belakang itu silakan Anda buat rekatannya menggunakan solasi kertas, ya. Solasi kertasnya Anda buat, ini kan solasi kertas seperti ini ya. Ini yang lengket. Kemudian Anda buat dengan dilengkukkan, dibuat lingkaran. Nah, buat lingkaran semacam ini. Ketika sudah buat lingkaran semacam ini, maka yang belakang ini bisa ditempelkan. Ketika belakang bisa ditempelkan, maka ini akan sangat mudah ditempelkan, direkatkan atau dicopot. Ya, seperti ini ya. Nah, langsung mudah dicopot dan seringkali tidak menimbulkan kerusakan pada cat. Ya, itu teori display yang pertama. Nanti meletakkannya kita bahas nanti ya setelah semuanya selesai. Kemudian yang kedua, Anda dipersilakan untuk menuliskan kuratorial. Kuratorial adalah sebuah prakata yang ditulis oleh kurator. Dalam hari ini karena Anda itu seniman dan juga kurator, saya menjadi kurator juga, jadi self curated. Itu nanti Anda boleh ditulis ya. Tahapan-tahapannya adalah yang pertama pendahuluan. Jadi tidak seperti proposal gitu ya. Jadi Anda membuat semacam satu naskah gitu, satu utuh, di mana satu paragraf itu terdiri dari pendahuluan. Paragraf kedua itu tentang pameran Anda. Pameran Anda itu tentang apa? Ya. Misalnya efek pandemi. Efek pandemi merupakan sebuah pameran yang dibuat oleh ini dalam melengkapi tugas ini yang dari beberapa karya. Karya-karya ini sangat bersentuhan langsung dengan karya-karya ini bla 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 gitu ya. Kemudian yang di bawahnya Anda masukkan deskripsi karya pertama. Anda menjelaskan karya pertama. Karya pertama ini menjelaskan tentang apa. Karya kedua tentang apa. Karya ketiga sampai terakhir. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Pameran ini ditujukan untuk mata kuliah dan lain sebagainya. Sehingga jika ada masukan dan saran, kami akan sangat terbantu atau kami akan sangat berterima kasih. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tadi ini nanti akan saya upload juga ke Elena. Jadi nanti silahkan Anda bisa mengulang kalau misalkan Anda bingung gitu ya. Atau jangan sungkan-sungkan kalau mau tanya. Saya pasti akan menjawab meskipun saya mungkin menjawabnya terlambat. Karena saya tidak selalu pegang info. Rumble 205, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Saya itu orang yang sangat rigid dalam membuat jadwal. Saya itu orang yang sangat rigid waktu gitu ya.
Jadi saya seringkali tidak bisa menerima kalau ada Anda semua itu terlambat mengumpulkannya gitu. Wong saya saja yang juga ngajar saya ada 14 SKS. Ya, saya ngajar berarti totalnya adalah 14 mata kuliah, tapi dibagi menjadi dua dosen. Nggak punya 14 SKS. Jadi kalau 14 mata kuliah, jadi kalau saya jadi mahasiswa itu sebenarnya saya itu punya 28 mata kuliah, 28 SKS. Ya, berarti saya punya 14 mata kuliah, 28 SKS. Mungkin kalau saya kuliah, mungkin saya lebih ribet daripada kalian gitu ya. Kalian membuat tugas, saya membuat RPS. Kalian membuat tugas, saya membuat soal. Saya mengkoreksinya. Jadi kalau kalian membuat pameran, saya juga membuat pernak-perniknya loh. Saya mengajarkan juga kan, membuat pernak-perniknya. Saya bukan berarti terus lepas tangan begitu saja kan. Saya juga sempat-sempatnya loh bikin karya loh. Saya bikin karya loh, baca loh. Saya bikin karya untuk pameran, untuk apa ya. Sebagai seorang mahasiswa, Anda harus bisa membagi waktu ya. Jangan sampai kok terus terlambat gitu loh. Kalau Anda tahu ya, asal Anda tahu saja ya, pameran itu bagi mahasiswa-mahasiswa dulu itu sebuah mata kuliah yang mempertaruhkan nama besar. Bagi seorang seniman kok karyane ora ono dikumpulke ora, itu menurut saya sih harusnya Anda malu gitu. Saya itu meskipun masih muda, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu kalau saya juga seorang kurator. Saya sering dipanggil menjadi kurator di mana. Dan sekali manggil saya, nah jadi kalian yang dapat gratisan itu seharusnya kalian itu sangat senang. Ya, baik. Saya nanti segera melengkapi semuanya, segera di print ya, yang belum di print itu semuanya segera di print. Ya itu label, caption ya, label atau caption, baik itu kuratorial, semuanya silakan Anda siapkan. Apa saja yang akan kita bahas nanti setelah saya membahas pada Rombel 207. Baik, 208 harus masih di dalam, nanti saya presensinya nanti terakhir. Rombel 207 ya, saya panggil dulu yang pertama, yang sudah membuat dulu, Mas Khurafik. Wah, ini Mas Rafiq ini jagoan nih. Buat tulang manusia. Ini sebenarnya karyanya menarik ya. Mas Rafiq silakan lihat karya dari seorang seniman namanya Agus Suwage. Saya tuliskan di Agus Suwage. Ini juga ada beberapa yang karyanya itu tengkorak-tengkorak gitu Mas Rafiq, dan yang menarik menurut saya. Pengemasannya juga bagus, hanya silakan perlu kamu tambahi beberapa pernak-pernik, karena kalau terlalu banyak ngomongin tulang kerongkongan itu, maka nanti kurang variatif karyanya. Ya mungkin Mas Khurafik kalau di rumah itu punya sekop apa ya, Pak? Sekop buat gali. Ada, Pak. Nah, kalau ada itu bisa ditaruh di sebelahnya. Itu kesannya kayak kamu tuh habis gali tengkorak gitu loh. Iya, Pak. Siap. Nah, mungkin ya, jadi itu bisa jadi pilihan. Tapi saya lihat tadi itu lightingnya sudah bagus. Dia sudah berani main lighting. Itu lightingnya kamu bikin sendiri atau gimana, Mas Pur? Iya, Pak. Buat sendiri dari bahan seadanya. Sudah bikin berapa lightingnya? Yang dipasang baru 2, Pak. Yang 2 masih dalam proses. Oh ya, berarti total 4 ya. Itu cukup, Mas Nur, tidak usah banyak-banyak. 3 atau 4 cukup. Jadi nanti kalau misalkan ada satu karya atau yang akan dipamerkan, cukup 2 karya itu nanti 1 lampu gitu ya cukup. Nggak perlu 1 karya 1 lampu. Silahkan untuk membuat karya utamanya ya, Mas Nur ya. Tadi itu kerangka itu dari alat laboratorium. Iya, Pak. Oh gitu. Tapi karya utamanya belum ya? Karya utamanya bikin apa? Iya, baru belum selesai kanvasnya.
cat hitamnya habis. Apanya? Cat hitam buat karya Oh. utamanya. Mungkin ini ya Mas Pur, tidak perlu terlalu kamu paksakan menggunakan cat hitam, gitu tidak perlu. Mungkin misalkan Mas Pur mau bisa menggunakan cat apa ya, apa itu namanya, tinta bak, itu bisa. Atau kalau memang kok mencari cat hitam itu sulit, karyanya saja Mas Pur bisa menggunakan arang, ya. Bisa menggunakan bikin sketsa, misalkan sketsa serem-serem gimana gitu ya, bikin apa tentang tiang misalkan. Jadi Maskur itu judulnya itu Tulang Manusia. Sebenarnya kalau ini judulnya Tulang Manusia, kamu lebih tepat untuk pameran biologi sebenarnya daripada pameran seni rupa ya. Jadi untuk karya seni rupa itu Maskur bisa membuat judulnya misalkan kematian atau sunya. Sunya itu adalah ajaran Buddha di mana seseorang itu tahap setelah kematian, atau journey dan lain sebagainya ya. Jadi jangan terus serta-merta kamu nulis tulang manusia gitu ya, nggak usah, nggak jadi itu. Jadi nanti ditulis roh misalkan, atau buat tulis mati, pamerannya mati misalnya. Lalu orang masuk kan, itu nanti orang kan akan merasa takut mati ya. Orang akhirnya rajin beribadah, berarti itu sudah melakukan kebaikan kan gitu. Kira-kira seperti itu ya Mas Pur ya. Iya Pak. Ya, nanti silahkan karyanya dilengkapi sesegera mungkin ya. Berarti minggu ini terakhir semuanya melengkapi karya, termasuk karya utama. Kemudian yang kedua, Reza Muktiwibowo. Hadir Pak. Wah, Reza ini karyanya jalanan. Ada 3 karya kalau tidak salah ya. Karya cukup monumental. Yang pertama itu lukisan kalau tidak salah. Kemudian yang kedua Bener Pak. patung kayu sama patung kursi itu ya. Itu karyamu semua? Iya Pak. Oh iya, nanti ditulisi ya nama senimannya siapa. Semuanya juga ditulisi. Yang bukan karya Anda ya jangan tulisi karya Anda, nama si seniman siapa. Kalau misalkan itu karya Anda ya tulisi toh nama Anda siapa. Ya ditulis di situ. Ini kayak ini dibuat oleh siapa. Baik. Reza kira-kira mau membuat apa lagi selain 3 karya itu? Mungkin sudah 3 karya itu Pak. 3 karya toh? Iya. Kalau ditambah beberapa karya pendukung, kira-kira karya pendukung apa? Mungkin ada patung motor gitu Pak. Patung motor. Iya, patung kayu itu Pak. Sebenarnya ini kan perjalanannya, maksudnya kan perjalanan hidup ya, bukan perjalanan ya. Jadi mungkin kamu bisa mencari yang lebih apa ya, yang lebih filosofis, bukan hal-hal yang berbau tataran permukaan gitu ya. Jadi misalkan Anda bisa mencari, misalkan ya lampu sentir, tahu? Lampu sentir, kalau kamu mati itu rumahnya lampunya mati, pakai lampu sentir itu bisa. Ya. Kemudian misalkan ada lagi, perjalanan itu kan tidak hanya tentang kematian, perjalanan juga tentang hidup. Misalkan kamu memfoto, pajang fotomu yang masih kecil, masih bayi, tambah gede bawa pajang, itu kan tidak apa-apa. Itu kan perjalanan secara filosofis, perjalanan hidup kan. Itu ya. Reza, nanti silahkan lebih diperbanyak, jangan cuma bener-bener akan kosong itu rumahmu. Apa ya? Ini ya, saya kasih lihat ya, punya saya itu ada berapa. Saya kasih lihat dulu, saya share screen. Lihat punya saya, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, bumerang karya Yofi ya? Ada 12 karya loh punya saya loh ya. Jadi bagi yang kalian yang karyanya masih 3, masih 2, ya harusnya serius, harusnya kalian malu. Dan ini saya bikin sendiri semua loh. Ya, seperti apa tadi, pipa, seperti cangklong, itu saya bikin sendiri semua. Jadi ya memang gimana ya, memang saya suka aja utak-utik gitu. Kalau misalkan sore nggak ngapa-ngapain, misalkan setelah nyapu, setelah setelah kampus semua selesai ya, saya bikin pipa, saya bikin apa, audio ya gitu ya. Kalian silahkan untuk memajang karya-karya yang berhubungan dan dekat dengan kalian gitu ya. Jadi jangan cuma 3 ya, Reza. Saya nantikan bisa sampai 7 sampai 10 lah. Ya bisa fotografi yang lain, nggak perlu terus semuanya karya-karya yang besar gitu. Misalkan foto-fotomu dari kecil gitu ya, foto dari bapak ibumu pas menikah, itu kan proses sebenarnya, perjalanan gitu ya. Selanjutnya Jimmy Supena. Hadir, Pak. Hadir ya. Supena di sini, wah ini karyanya juga ngeri-ngeri loh. Ini malah kesannya lebih ke museum antropologi ya. Judulnya Budaya Jawa. Perlu diingat ya, Jimmy Supena, silahkan Anda menulis Anda memamerkan keris, memamerkan apalagi itu topeng dan lain sebagainya, tapi silahkan Anda berikan informasi yang cukup detail tentang estetikanya, tentang keindahan rupanya ya, keindahan visualnya ya. Jadi bukan Anda menjelaskan secara detail tentang keris ini bisa membuat Anda terbang misalkan, bukan itunya, bukan mitologinya, tapi keris ini memiliki lok berapa, misalkan lok 9, kerisnya memiliki pamor apa, lah itu kamu bisa menuliskan di situ ya. Jimmy ya. Iya, Pak. Ya, karyanya ada berapa ini Jimmy? 6 atau 7 itu, Pak. 6 kayaknya. 6 ya kalau tidak salah ya. Silakan nanti misalkan kalau kamu mau menambah, silakan ditambahi yang lain. Itu karya besar, misalkan foto, misalkan sketsa, itu boleh. Kamu nyeket apa gitu misalkan ya. Silakan. Iya, Pak. Kemudian Gagas Prakoso hadir. Gagas belum hadir. Mimo Amar hadir. Hadir, Pak. Nah, ini Audin ini juga bagus, karyanya berjudul The Farmer ya, seorang petani ya, seorang petani. Jadi ada kurang lebih 4 karya ya, atau 5? 5, Pak. Ada 5 karya 5. ya. Nah, akan Anda lengkapi lagi karyanya, diperbanyak lagi. Silakan ingin membuat apa, misalkan Anda mau pakai wayang suket seperti yang tadi, silakan. Mau membuat patung-patungan kecil, burung-burung yang di sawah itu loh, boleh. Mau membuat omah-omahan burung hantu, tahu ya? Jadi di sawah itu kan ada biasanya omah-omahan untuk burung hantu gitu tahu itu. Pak, tahu, Pak. Nah, itu bisa kamu pinjam dulu buat hari malam, gua ambil, taruh di situ. Nah, besok pas sudah selesai pamerannya, taruh di sawah lagi ya boleh. Gitu ya, Miftahuddin ya. Karyanya cukup bagus. Kemudian selain Carsita, hadir Carsita? Iya, Pak. Ya. Carsita terlalu banyak foto-foto yang bukan dari kamu, yang bukan maksudnya boleh sih, itu boleh, tapi
foto itu terlalu banyak dan itu juga bukan karyamu, jadi kamu kira-kira akan membuat karya utama apa? Kalau lukis ada Pak, tapi belum tak masukin di drive sebenarnya itu apa ya, belum fix, semua itu sekedar buat gambar untuk aja Pak. Nanti untuk konsep pamerannya mungkin bukan seperti itu lagi. Ya, sebenarnya karyamu saya juga sudah paham arahnya kemana, karena kemarin saya mencontohi tentang santri, kemudian banyak yang karena ada kedekatan juga kan dengan dunia santri. Itu tidak masalah sebenarnya, hanya saja kalau bisa hindarilah stereotipnya, hindari stereotip. Ya, misalkan saya kemarin ngomongin tentang santri, nah berarti si Carcitra ini ngomongin, sebenarnya saya agak ragu juga dengan bahasa pineling. Kalau setahu saya itu bahasa ini tuh weling, bukan. Kalau ya, kalau saya salah silahkan dikoreksi, tapi setahu saya pineling bukan pineling. Kalau pineling itu saling mengingatkan, pineling itu saling mengingatkan. Tapi tadi di judulnya itu saling mengingatkan, tapi mengingat apa ya, wejangan istilahnya gitu ya. Berarti eling piweling sebenarnya, bukan pakai n tapi pakainya w. Eling, kalau eling itu mengingat untuk saling mengingatkan. Nah, itu eling piweling. Nah, saran saya Carcitra bisa mengarahkan ke guru. Ya, pamerannya ke arah guru. Ya silakan, guru spiritual boleh, guru non spiritual, banyakkan foto. Carcitra juga harus banyak memberikan karya-karya yang lain ya. Misalkan Carcitra karyanya yang lain adalah membuat atau memasang board atau papan tulis, kemudian di situ Carcitra menulis A, B, C, tulis indah misalkan ya. Itu dekat dengan suasana keguruan. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, mungkin Carcitra bisa mengarahkan ke sana. Iya. Mungkin bisa memajang buku, bisa ya pokoknya yang menarik gitu. Jangan terus buku biasa mbok pajang gitu. Itu kurang menarik kalau memang ranahnya tidak tepat gitu. Misalkan ngomongin tentang guru, kemudian di sini ada Lutfi, ada siapa, kemudian kamu di bawahnya kasih LKS geografi. Itu kan ya nggak banget gitu. Ya, kamu cari berikonik, buku yang bagus gitu. Kemudian di misalkan, kemudian ada kacamata zaman dulu gitu ya, peci dan lain sebagainya, kopi, terus kemudian tas khas guru yang dicangking zaman dulu itu ya silakan. Kalau memang ada. Ya Carcitra ya. Iya Pak, iya. Makasih Pak. Baik, ya sama-sama. Selanjutnya adalah Nabila. Wah, ini Nabila karyanya juga bagus ini. Ada di sini Nabila? Iya Pak. Nabila judul pamerannya adalah 90 Vibes. Wes pakai bahasa Inggris barang. Tentang apa ini Nabila? Itu kayak masa zaman dulu gitu loh. Kayaknya nanti judulnya mau diganti Pak, soalnya itu objek pendukungnya tuh bukan cuma dari tahun 90, maksudnya bukan cuma 90-an, ada yang 80-an, nanti ada tambahan juga gitu. Iya, berarti mungkin ya Nabila bisa menamai pamerannya bukan 19 vibes, tapi mungkin nostalgic vibes gitu ya, jadi lebih ke nostalgia zaman lalu misalkan. Ya silakan juga Anda nanti kalau memiliki foto-foto misalkan kakek atau nenek atau Pak D, Om yang zaman dulu, nah itu bisa kamu tampilkan juga ya, yang kesannya itu kelihatan tua. Pamerannya gitu ya. Kemudian karyamu asli apa, Nabila? Nanti mau bikin itu Pak, kolase foto-foto, kan dari dulu banyak tuh foto dari kakek-kakek, dari ibu sama ibu waktu masih kecil. Terus nanti saya gabungin jadi kolase gitu loh Pak. Karyamu foto? Iya. Tapi foto zaman dulu gitu? Iya, jadi foto zaman dulu tuh saya print lagi, terus nanti saya bikin kolasenya gitu loh Pak.
kalau membuat sketsa wajah nggak usah mirip, maksudnya nggak usah dibikin realis, agak cepet gitu. Bikin silsilah keluarga memungkinkan nggak? Gambar orangnya, Pak. Gimana? Bikin silsilah keluarga tuh gambar orangnya atau Digambar tulisannya tuh orangnya, gimana? wajahnya aja segini misalkan. Tapi nggak usah bawa gambar yang sangat realis gitu, nggak usah. Kesannya kena gitu aja. Kalau kamu kesulitan, kamu bisa menggunakan cara ngeblat. Ya, tapi goresan tanganmu harus kelihatan. Paham? Ngeblat tahu? Iya, Ngeblat paham. tahu? Tahu. Nah, pakai cara ngeblat. Titiki aja dulu di titik-titik, atau kamu bikin sketsa kasarnya pakai batu lebih ekspresif gitu. Ya, silsilah keluarga mungkin dari kakek, ya, kakek nenek punya punya anak siapa saja gitu, bikin silsilah keluarga agak besar nggak apa-apa. Ininya kecil, maksudnya fotonya kecil-kecil aja kamu bikin ya, A2 lah gitu ya. Baik, Pak. Wong saya saja saya itu masih tahu saya itu keturunan ke-7 dari kakek yang nama itu. Saya bin siapa itu sampai ke-7 saya masih hafal. Jadi memang silsilah itu sangat penting ya. Apalagi Nabila ini sangat menghargai hal-hal yang bau nostalgia gitu ya, hal-hal yang romantisme zaman dulu gitu kan. Nabila itu suka. Jadi saran saya juga sisan wae kamu harus tahu keluargamu itu gitu ya. Ternyata kakek itu zaman muda seperti ini, Pak Ade zaman muda seperti ini ya. Nanti kamu bisa banyak tahu di pameran. Selanjutnya Rizal Sofiana Fatahila. Iya, Pak. Ya. Rizal membuat pariwisata dan pandemi. Rizal, tapi jujur saja beberapa karyamu itu terlalu banyak yang common, terlalu banyak yang biasa. Ya, terlalu banyak yang keseharian. Jadi ketika ada orang yang masuk ke kamarmu melihat benda-benda yang ada di situ, benda-benda yang kamu tampilkan di Google Drive-mu itu hanya melihat ya kayak baju aja yang kemudian kok taruh di kamar gitu. Ya, jadi memang kesan dari travelingmu itu, kesan dari pariwisatamu itu sih kurang kalau menurut saya ya. Jadi ada baiknya kalau memang kamu punya foto-foto pariwisata zaman dulu, itu mau ambil foto pajang. Kemudian kalau kamu memang nggak punya foto pariwisata, ya setidaknya kamu pakai itu foto terus diedit belakangmu Menara Eiffel atau apa gitu. Iya, Pak, punya ada Punya ya? Iya. Jadi Ya. Pak menampilkan seperti foto selfie itu, Pak. Nah, silakan. Kalau misalkan kamu punya paspor, silakan di situ paspornya ditaruh. Dan kalau nggak punya paspor ya nggak usah. Misalkan Ada, Pak, bisa paspor gitu ya, bisa kamu letakkan di situ. Kemudian kacamata ya, kemudian tis gitu, itulah itu kamu yang intinya sebenarnya ini settingnya sebenarnya. Kamu tuh ada masalah di setting nanti berarti. Kalau bagaimana cara membuat kaos itu tidak seperti hanya bahan dikeluarkan saja gitu. Baik, Pak. Ya, jadi kamu samping bukan mengesampingkan. Jadi kamu harus membuat mula display yang jika kaos itu terlihat itu tidak seperti kaos yang hanya kaos dikeluarkan kemudian gitu ya. Jangan bikin seperti itu nanti. Kalau memang memungkinkan sih sebenarnya, kalau kamu hobinya apa, itu bisa kamu ulik di hobimu. Misalkan kamu hobinya kok anak seni rupa tapi hobinya sepak bola misalkan. Nah, kamu bisa di situ kasih bola, jersey ini, gitu ya. Atau hobimu itu ya pokoknya intinya dalam dunia display itu keseharian itu memang penting, tapi ketika itu kamu letakkan di kamarmu, maka kamu harus mengeluarkan keseharian itu. Jadi kamarmu itu harus buat jadi semacam tempat beribadah gitu, tempat yang suci. Ketika orang masuk itu melepaskan semua
melepaskan semua melepaskan semua hal yang ada di sehari-harinya. Bahkan bapak ibumu kaget gitu ya. Kemudian bapak ibumu melihat kaosmu itu seakan-akan bener-bener bisa masuk banget bahwa kaos ini tuh dipakai di Paris waktu itu ya, gitu-gitu. Paham ya, Rizal? Bisa dipahami. Ya. Berarti masalahnya di setting itu ya, Pak? Gimana? Berarti masalahnya itu bagaimana menyeting bahan-bahan yang sudah ada itu ya, Pak? Masalahnya itu bagaimana displaynya. Masalahnya hanya bagaimana di displaynya, atau mungkin kamu perlu mengganti, maksudnya mengganti beberapa karyanya gitu ya, mengganti beberapa karya kayak kaos dan lain sebagainya, itu kamu masukkan dalam koper misalkan. Dimasukkannya di kopernya, kemudian koper agak sedikit, kemudian di situ ada paspor, ada apa, kemudian lightingnya masuk ke dan sebagainya gitu ya, Rizal ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian Alvina. Ya Pak. Alvina karyanya berjudul Ilusi. Ini tugas Alvina. Enggak Pak. Apa tugasnya manapun enggak apa-apa. Saya menghargai. Kemudian ada yang disusun-susun, yang T disusun-susun itu apa maksudnya? Itu kayak puzzle gitu Pak. Kayak puzzle. Jadi nanti orang yang nonton pameran itu dipersilakan untuk bikin puzzle itu. Ya nanti itu disediakan begitu kalau mau gitu, kalau mau apa untuk di puzzle-nya juga nggak apa-apa. Loh, jangan salah ya. Itu ada yang sifatnya partisipatoris loh. Ya, karya itu ada yang sifatnya partisipatoris. Maksudnya adalah Anda membuat seperti itu, kemudian saat orang masuk menikmati karya Anda itu puzzle, jadi menikmati karya Anda itu dengan menyusun puzzle itu juga karya. Banyak karya seperti itu banyak. Jadi kalau misalkan Anda memang mau membuat seperti itu ya silahkan, itu juga bagus. Kemudian ada, kalau tidak salah ya tadi ya, mungkin perlu ditambahi lagi. Ya Alvina, lebih keras lagi, tidak apa-apa suaranya. Sebenarnya itu ada 8 karya Pak, tapi yang lain belum dimasukin situ. Ya nanti dimasukkan. Kalau persoalannya adalah ilusi, sebenarnya boleh sih menggunakan kata-kata ilusi gitu ya, boleh. Kemudian silahkan untuk menekan karya-karyanya ya. Bisa menggunakan kaca mirror maksudnya ya, kaca mirror, kaca ya, banyak gitu Anda bisa membuat. Kemudian Anda bisa membuat, kalau memungkinkan, saya sebentar, ini Putri rumahnya mana? Ini Alvina ya, Alvina. Semarang Pak. Ya? Semarang. Semarangnya? Oh, yang situ ya, dekat Sampukong itu ya. Nah, sebenarnya ada sih cara, tapi akan sangat ribet. Kalau Jare punya? Jare punya atau? Ya punya. Ada, enggak punya? Punya Pak. Punya. 2 atau 3 gitu. Misalkan ya, Alvina ya, contoh ya. Iya. Jare dibikin gantungan itu bagus loh. Bentar. Jare itu kan sifatnya kan mirip ilusi ya, karena itu kan kayak diulang-ulang gitu ya. Itu dibikin gantungan bagus loh. Dibikin gantungan di gimana ya caranya saya jelasin ya. Saya pakai. Itu sebenarnya tuh saya ada karya yang menggunakan cermin kan Pak, 2 karya sebenarnya. Tapi ada 2 karya yang menggunakan cermin. Menggunakan cermin ya. Nah, itu ya kayak ilusi cermin gitu, tapi masih proses ini Pak. Oh iya, juga apa ya, sekedar masukan sih sebenarnya. Kalau kamu misalkan kok nggak mau atau mungkin punya pemikiran yang lebih baik ya silakan, enggak masalah. Ini contoh saja. Misalkan gini. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, ini toh ini itu atas ini kayu.
Kemudian ini tali, atasnya dibikin tali ke atas ini, ya, dibikin tali ke atas gini. Sini paku lah katakanlah atau apalah itu ya. Kemudian di bawah sini ada kayu lagi. Jaringnya jadi gantung turun gitu. Nah, itu memang memungkinkan bisa pakai itu. Kemudian kamarnya kesannya dibikin semacam sekat-sekat gitu. Kalau ada 3 kan berarti bisa bikin letter U. Nah, begitu orang masuk ke letter U itu kan melihat batiknya dari itu rasa kayak merinding gitu sih. Kalau saya sih punya rasa kok seperti itu. Kayak merinding. Jadi Kesan ilusinya kena gitu. Gimana? sekat gitu Pak, jarinya itu Pak. Iya, ya. Jarinya itu dibuat kayak sekat gitu berarti. Jadi nanti dibikin semacam kayak letter U gitu loh. Itu hanya saran ya, itu hanya saran. Dan itu saya rasa nggak mahal kok. Yang cuma paling butuh ya apa toh? Tali, kayu, ya boleh bambu, kayu ya bambu. Udah itu toh. Sama jaringnya aja juga. Gitu toh kan? Kan jadi kesannya lebih kena gitu. Boleh silakan. Tapi kalau misalkan itu tidak mau digunakan ya tidak apa-apa. Intinya saya sudah memberikan masukan gitu aja, nggak apa-apa. Mungkin saya aja itu biar saya bisa bisa menyampaikan undang-undang. Oke ya, itu ya Alvina. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian Putri Endah Palupi. Ada? Putri Endah? Baik, selanjutnya Nia Prawista. Hadir? Iya, hadir Pak. Ya, baik. Nia Prawista ini mau membuat pameran berjudul Ekofeminisme. Nia tahu feminisme itu apa? Iya. Apa itu feminisme? Ekofeminisme itu antara wanita dan juga alam ya Pak ya? Enggak, feminisme dulu. Aduh Pak, lupa. Nah, Belum ngeranj. Bikin judul masa lupa. Jelas banget sih soal ekofeminisme, paham tapi belum bisa pengertian sendiri. Di ini kan aja, di ilustrasi pahamnya. Feminisme itu paham yang seperti apa? Kayak tentang antara wanita dan juga alam gitu Pak. Jadi apa ya namanya? Aduh. Enggak, bukan ekofeminisme, bukan ekonya. Saya belum tanya ekonya, saya tanya feminismenya. Feminis itu apa? Wanita. Feminis kok wanita, laki-laki yang feminin ada enggak? Ada. Laki-laki yang feminis itu banyak. Enggak cuma ada, banyak. Jadi feminisme itu apa? Feminis. Aduh. Makanya saya tanya judulnya, karena ini judulnya terkesan klise dengan karyanya. Karena feminis itu sebenarnya, feminis itu adalah gerakan membela kaum perempuan. Feminis itu adalah sebuah gerakan di mana gerakan ini bertujuan untuk membela kaum perempuan. Ya, jadi lagi bukan? Iya. Feminis, berarti lagunya ada band karena wanita ingin dimengerti itu feminis. Nah, jadi ketika judulnya feminis, itu Anda harus tahu feminisme itu apa. Nah, hubungan dari Barbie dengan feminis itu nggak nyambung. Feminin itu kesannya memang selalu diidentikan dengan perempuan, kesannya ya. Tapi feminin itu belum tentu perempuan. Laki-laki yang punya sel feminin lebih kuat itu biasanya agak kemayu ya, itu namanya laki-laki yang feminin. Laki-laki dengan sel maskulin atau perempuan dengan sel maskulin lebih banyak, itu biasanya dia lebih maskulin, bukan feminin. Ya, jadi
feminisme itu belum tentu diibaratkan dengan Barbie. Kalau feminin itu diibaratkan dengan Barbie, saya setuju. Kalau feminin ya. Tapi kalau feminisme itu saya sangat tidak setuju kalau Barbie menjadi ikonnya atau kontennya. Kalau Anda pernah melihat kejadian ini feminisme ya di Turki sana, Istanbul, Turki, ada seorang ilmuwan Muslim yang agak sesat sih. Namanya adalah Harun Yahya. Pernah dengar Harun Yahya? Pernah, Pak? Ya, pernah dengar ya. Harun Yahya itu nama lainnya adalah Adnan Oktar. Ya, dia itu menganggap bahwa perempuan yang dikatakan dia menganggap sama dengan yang dikatakan Rasul gitu ya. Karena Nabi itu bilang perempuan itu harus selalu diistimewakan, perempuan itu harus selalu diagungkan gitu ya. Tapi menariknya si Adnan Oktar itu menggunakan kalimat itu untuk membodohi perempuan, membodohi banyak perempuan. Kemudian perempuannya banyak disuruh operasi plastik gitu ya. Wah, pas pengajian itu nanti perempuannya suruh nyanyi disco, suruh joget-joget. Itu Adnan Oktar namanya, atau yang biasa dikenal dengan Harun Yahya, saintis Muslim yang belakangan pemikirannya agak sesat. Harun Yahya. Dulu saya ngikutin Harun Yahya di YouTube itu saya ngikutin. Tapi ternyata orangnya sesat ya. Gitu ya. Orangnya sesat. Jadi si pengikut dari Harun Yahya itu menganggap Harun Yahya ini orang yang membela kaum-kaum pertama Kanjeng Nabi itu, Rasulullah itu orang yang sangat feminis. Orang yang memperjuangkan orang yang memperjuangkan harkat dan martabat perempuan. Tapi bukan berarti kemudian itu contohnya adalah Barbie gitu. Ya, masa Kanjeng Nabi sampai mungkin ketika Anda mau mengatakan Barbie itu sebagai simbol keperempuanan, mungkin Anda bisa mengganti judulnya menjadi ekofemina. Ya. Hubungan antara, atau nggak usah pakai kata femina sih, misalkan perempuan dan alam misalkan, atau ibu pertiwi ya, kelihatan ibu itu perempuan pasti, pertiwi itu bumi, berarti kan ibu bumi gitu kan. Nah, mungkin bisa menggunakan kalimat itu atau judul itu ya. Jadi jangan sekali-kali menggunakan judul sulit yang kita sendiri juga tidak paham. Ya, untuk karya Nia itu saya minta untuk karyanya lebih banyak karya-karya yang sifatnya kondisional. Maksudnya kondisional itu karya rupa yang Anda kondisikan, bukan kemudian kebun, kemudian Anda pameran di situ, kemudian pohon-pohonnya Anda jadikan karya, bukan seperti itu gitu ya. Misalkan pohonnya itu Anda ambil, kemudian masukkan ke pot, nah pot itu Anda taruh di tempat pameran, kemudian di sampingnya itu ada hiasan tertentu atau karya apa gitu ya yang menggambarkan tentang pohon itu ya. Gimana? Maaf Pak Tian, itu yang sudah saya kumpulkan itu belum foto karyanya. Iya, makanya saya juga bingung. Lah ini tugasnya gini toh gitu ya. Jadi nanti silakan lengkap ya Nia ya. Iya. Kalau misalkan Nia nanti kesulitan, bisa menggunakan foto-foto ya, foto-foto. Kemudian bisa menggunakan potongan-potongan dari majalah majalah tumbuhan ya, itu bisa Trubus atau apa itu, kamu sketsa itu bisa. Kemudian mau menggunakan cat air itu bisa dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Ya, Bapak mau tanya, saya mau buat dari styrofoam bekas. Mau membuat maket taman terbuat dari styrofoam bekas.
nanti dibuat kayak bebatuan gitu, kayak alam gitu loh, Oh, Pak. boleh, silakan. Boleh. Bebatuan. Iya, kok. Dibikin yang bagus ya. Ya, baik, Pak. Ya, baik. Berarti sudah semua ya yang apa namanya yang membuat dan sudah mengumpulkan. Saya sudah semuanya. Saya minta nanti pukul 1 atau ya setidaknya pukul 2 lah ya, pukul setengah dua. Nanti akan saya input kembali. Yang sudah tadi mungkin tidak akan saya nilai lagi, tapi tadi kan sudah saya nilai. Jadi nanti saya akan melihat lengkapannya seperti apa, karena mau tidak mau nanti Anda akan memamerkan. Jadi itu harus Anda lengkapi. Saya nanti akan lihat lagi kelengkapannya. Tugas yang berikut adalah Anda membuat caption dari semua karya. Semua karya yang Anda akan pamerkan nanti harus adanya. Anda print. Anda kondisikan menggunakan styrofoam boleh, menggunakan bambu boleh, menggunakan yellow board silakan, mau menggunakan apapun silakan, yang penting rata. Ya, yang penting rata dan ada sisi kedalamannya. Ya. Ini solusi pertama. Solusi kedua, Anda bisa ngeprint. Ya. Ini kan printan di belakangnya lah, ini printnya saya ngeprint seperti ini. Ini ada V, jadi ini nanti ditempel. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Ini ditembok seperti ini ya, ditembok ini ditempel. Nah, ini ada nama dan keterangannya. Jadi nggak harus pakai ini seperti ini, ya dibikin V seperti ini. Tapi harus rapi, ya nggak boleh melengkung-melengkung. Mbok cara itu rapi, misalkan belakangnya mbok kasar apa biar tidak terlalu banyak melengkung. Gitu. Itu untuk caption. Kemudian Dara, untuk menempel caption, ini saya masih ingat ya. Untuk menempel caption, silakan Anda sesuaikan dengan karyanya. Bagaimana mendisplay karya, Pak? Mendisplay karya sesuai dengan tinggi badan orang yang kita tuju. Misalkan yang kita tuju adalah anak TK, ya maka kita harus mengukur tinggi badan anak TK. Nah, kita ini mau misalkan yang akan datang kira-kira itu teman-temanmu SMA, berarti kan tinggi sama seperti kamu. Maka akan di tengah karya, ya di tengah karya ini adalah matamu. Matamu itu di sekitar tengah karya sini. Paham? Ya. Seperti itu. Nah, ketika ini karya caption itu bisa ditaruh di sebelah karyanya. Ya, kira seperti itu. Nanti lighting bisa atasnya. Bisa ditaruh di atasnya sehingga bentuk derajat turun 90 derajat. Kalau turun langsung dari atas itu kesannya kurang bagus. Derajat ke kanan ya, jadi agak kesan agak maju dikit disorotkan. Itu hasilnya akan bagus. Itu untuk display karya ya. Kemudian saudara, untuk membuat pedestal Anda bisa menggunakan pedestal Nirmana dulu. Ya. Anda bisa menggunakan pedestal sama seperti Nirmana dulu ya, karya Nirmana sekitar ya 15 cm lah ya, 15 sampai 20 cm, ini 30 kali 30 gunakan triplex saja. Boleh menggunakan triplex ya. Jadi tidak perlu terlalu besar ya. Mungkin tingginya ini bisa menyesuaikan tingginya kira-kira berapa gitu ya. Nanti silakan kemudian itu untuk untuk pedestal. Anda juga bisa selain membuat pedestal, Anda bisa membuat semacam semacam rak tapi menggunakan siku. Anda bisa kemudian Anda taruh di atasnya itu bisa menjadi semacam pedestal. Itu ya. Ya, baik. Kemudian jika Anda masih dalam satu ruangan ya, masih dalam ruangan tersebut itu kecil,
kira-kira karyanya itu cocoknya berapa buah gitu ya, berapa apa maksudnya di display dengan berapa jarak ya. Saya akan contohkan di sini. Kelihatan ya, semoga aja kelihatan lah. Nah, ini kan ada karya. Karya dengan karya yang lain itu bisa kalian samakan tingginya. Jadi display itu bisa sejajar tingginya, bisa sejajar turunnya di tengah-tengah. Ya, itu display. Jadi boleh seperti ini, ya, atasnya ini sama sejajar. Boleh bawahnya sejajar. Ya, boleh tengah-tengah. Ya, kemudian hindari menumpuk semacam ini. Hindari, ya. Kalau bisa jangan. Kalau memang bisa jangan. Jaraknya yang bagus adalah Anda mengukur. Misalkan dalam ruangan Anda, ya, dalam ruangan Anda itu ada 10 meter persegi misalkan. 10 meter persegi karyanya ada 10. Berarti masing-masing jaraknya adalah 1 meter. Atau setidaknya 750 cm. Kira-kira gitu ya. Misalkan ini kali 3, berarti ada, berarti kalau karyanya kecil-kecil berarti kira-kira saya bisa itu antara 300 sampai di sini. Maaf, 10 sampai ya, berarti sekiranya segini 20 cm. 20 cm. Ya, kira-kira semacam itu. Jadi Anda bisa jangan sampai terlalu dekat, jangan sampai terlalu terlihat. Ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Halo? Pak Heri mau nanya, Pak. Ya. Ya. Benar. Ya, ada yang ditanyakan tadi? Pak. Ya, silakan. Mau nanya, kan Pak Heri bikin miniatur kayak pengantin ya, Pak? Miniatur air mancur. Miniatur pengantin. Miniatur pengantin, Pak. Pengantin. Ya, pakai boneka. Nah, itu kan bahan-bahannya bukan Pak Heri, itu namanya bahan-bahannya gimana, Mas? Kain luka, terus bonekanya beli. Itu nama buat di tabel. Kira-kira itunya tetap nama Pak Heri apa gimana, Pak? Oh, kamu. Tapi kamu kan hanya meng-ensembling kan, hanya menyusun kan, berarti karya ini disusun oleh, bukan tapi menyusun. Oh, berarti pakainya menyusun, Pak. Ya, kira-kira itu ya. Kemudian ini, saudara, ini sekarang sampai menuliskan mix media. Saya paling nggak suka itu kata-kata mix media. Orang bener-bener nggak tahu seni rupa itu bakal bingung media gitu ya. Misalkan ya, mix media itu di dalamnya terdapat cat minyak, cat kayu, kemudian akrilik dan kapur. Ya sudah, sebutkan aja. Cat minyak, cat akrilik, kayu dan kapur, semua harus ditulis. Ya, nggak boleh ada kata-kata media. Haram hukumnya dalam mata kuliah pameran. Kalau ada yang seperti itu langsung saya coret karyanya. Paham ya? Jadi tidak boleh ada kata-kata mix media boleh. Ya, silahkan mau menggunakan Inggris atau bahasa Indonesia, tapi harus ditulis semua medianya. Kertas pada bambu, kertas ada triplex, itu harus ditulis. Jadi kalau misalkan Anda itu nulis mix media, kekasan dari apa ya? Kekasan dari media itu tidak akan terekspos. Misalkan ya ada dari akan atau menggambar menggunakan pensil, tapi hasilnya bisa. Nah, kalau di situ kemudian saya akan Anda membuat arang, menggunakan arang, tapi di situ kan Anda harus menulis. Berarti namanya media
bahan dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi cita rasa estetis. Ya, misalkan Anda ngelukis pakai, maaf ya, telek lincong iman yang ngelukis pakai telek sapi itu ada orang Belanda. Dia menuliskan mix media, maka itu tidak akan mengetahui kalau di lukisan itu bikinnya pakai telur, padahal sebenarnya yang spesial ya telek lencongnya itu. Telek lencong bisa digunakan untuk lukis. Nah, berarti kan pikirannya kan seperti itu kan, mix media itu untuk media. Kemudian jangan menggunakan bahasa variable dimension atau dimensi variabel, itu saya juga tidak suka. Ukur ya harus bawa ukur, pakai meteran diukur satu-satu, besarnya seberapa ya wes itu tulis gitu. Ya, kemudian untuk membuat atau mendisplay karya 3 dimensi, anggap saja ini karya 3 dimensi di tengah sini, maka karya ini dengan karya non 3 dimensi, ya misalkan di samping ini karya non 3 dimensi, itu harus ini tangan jepang ya boys, pokoknya intinya seperegangan tangan. Orang kalau masuk itu nanti tidak saling tubrukan gitu ya. Itu untuk teori display. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Ya cukup, baik. Ada? Tanya untuk tembok itu harus enggak Pak? Untuk sebentar, ini agak bermasalah sebentar. Untuk dinding. Untuk dinding tembok. Tembok. Iya, harus putih apa enggak? Enggak harus sih, tembok itu enggak harus utuh. Sebentar, saya dituliskan aja. Ini soundnya bener-bener parah ini. Laptop saya sama mungkin telinga saya juga agak parah. Ditulis aja, di chat ya. Oh, warna tembok. Warna tembok terserah, nggak harus putih. Ya, kalau memang warna temboknya udah belang-belang, udah ada mural-muralnya, boleh ditutupi pakai kertas sementara. Ya, Chat. Tapi kalau memang mau dicat ya silahkan. Gitu ya, Uswatun ya. Yang lain? Ada lagi? Halo? Radionya mati, jangan-jangan. Cek. Halo Pak. Oh ya wes. Ya Pak. Presensi dulu, kemudian tugasnya ya. Tugasnya silakan dibuat sesegera semakin dikejar dengan tugas yang lain. Kalau Anda memperlama tugas Anda maka ya macam-macam. Saya presensi Tio Hadi Purmo, Sinta Wahyu Lestari. Hadir ya. Hadir. Baik, hadir. Dia Hadir Pak. Dia Aurelia ya, hadir. Uswatun Hasanah hadir. Hadir. Afidatur Ramawati hadir. Kaisar Akbar hadir Pak. Imam Fauzi, Freddy Ari Nadwi Hadir Pak. Erviana Hadir Pak. hadir. Rashid Hadir Pak. Muhammad Fahri hadir. Sahron Farohi hadir. Rizka Dwi Anggraini Hadir. Lucy Hadir. Wisnu Hadir. Safitra Hadir Pak. Lutfi Hadir Pak. Dinda Safa Hadir. Pandu Hanindito Hadir Pak. Anissa Nur Yudania Hadir Pak. Rintanawati Hadir Pak. Nurul Mustain. Nurul nggak berangkat.
Desyafini, Hadir, Pak. Vina Ika, Hadir, Pak. Ubaidir Rahman, Hadir, Pak. Moh Komaruz Zaman, Hadir, Pak. Zandana. Hadir, Pak. Saya perjelas yang belum presensi. Tio Hadi Purnomo, Nurul Mustain. Baik, untuk rombel 207 Ayu Rahma, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Eva Nugraini, Hadir, Pak. Maskur Rafiq, Jimmy Supena hadir. Alia Zahwa Speakernya hadir. mati, Ya, Pak. baik. Gagas Prakoso hadir. Miftahuddin Muammar Hadir, Pak. hadir ya, baik. Terus Siti Muslihah, Hadir, Pak. Faradila, Hadir, Pak. Merika, Hadir, Pak. Ridho Lutfiana, Hadir, Pak. Regita Cahyani, Hadir, Pak. Trisanti, Agnes Oktaviani, Hadir, Pak. Carsita, Hadir, Pak. Lutana, Lutfi belum hadir. Rahmatia Aini, Hadir, Pak. Erna Retno, Hadir, Pak. Alivia, Hadir, Pak. Nabila hadir, Hadir. Rizal hadir, Alvina hadir, Putri Enda hadir, Siti Amrina, Putri Enda Hadir, Pak. hadir ya, Siti Hadir. Amrina hadir ya. Hadir, no, Nila, Pak. Aku. Nila ada hadir ya. Baik, yang Sinyalnya susah, Pak. Nil, Pak. Nila. Maaf, Pak. Iya, sinyalnya keluar masuk. Jadi Oh. zoomnya keluar masuk. Ya, kemudian tadi Trisanti hadir ya, Trisanti ya. Baik, saya ulangi yang belum hadir, yang belum presensi. Lutfi Maulana. Enggak ada ya. Tadi ada, Pak, di partisipan. Oh, tadi ada. Ada. Ya, baik, saya tulis hadir wis. Ya, sudah paham ya tugasnya ya? Ya. Baik. Sudah clear semua ya? Berarti apa yang harus saya sampaikan semuanya sudah clear. Silakan Anda nanti kerjakan sesuai dengan apa yang sudah saya instruksikan. Berarti minggu depan Anda harus sudah siap display. Ya, minggu depan itu Anda syukur-syukur sudah di display. Jadi displaynya sudah clear semuanya minggu depan. Kemudian minggu depan ini ya, yang tadi captionnya itu sudah jadi, tinggal nempel-nempel tok. Caption ini tinggal nempel-nempel saja. Kemudian siapkan poster ya, siapkan katalog. Nanti poster dan katalog kita akan bahas di minggu depan bagaimana caranya membuatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Selamat berkreasi, selamat mengerjakan tugas. Karena ini 2 rombel sekaligus, berarti rombel yang nanti siang sudah cukup terwakili ya. Saya akhiri siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Semangat ya, semangat. Karyanya dibikin, dang Yap. rampung, dang lulus nulu. Ya, saya akhiri dulu ya. Nggih.